Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran IPA materi kelas 6. Kali ini kita akan membahas pelestarian hewan dan tumbuhan. Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang sangat melimpah. Sekitar 30% dari jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi berada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak jenis-jenis hewan dan tumbuhan baru ditemukan. Akan tetapi, juga ada ratusan bahkan ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah, bahkan mengalami kepunahan. Ancaman kepunahan hewan dan tumbuhan langka sangat memprihatinkan. Berikut contoh hewan dan tumbuhan yang tergolong langka. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah sehingga dijuluki burung surga. Oleh karena itu, burung cendrawasih banyak diburu dan menjadi langka. Badak bercula satu. Badak bercula satu hidup di ujung kulon, Banten. Sesuai dengan namanya, badak ini memiliki satu cula di atas hidungnya. Populasi badak bercula satu semakin menurun karena banyaknya perburuan liar. Biasanya, para pemburu mengambil cula badak untuk dijadikan bahan obat. Orang-utan. Orang-utan adalah spesies yang terancam punah karena jumlahnya di alam bebas semakin berkurang. Berkurangnya jumlah orang-utan disebabkan perburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan hutan untuk pemukiman dan juga perkebunan. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia, sehingga sering disebut kadal raksasa. Komodo hanya hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan komodo terancam punah. Menurunnya populasi komodo disebabkan karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera terus diburu karena meningkatnya permintaan bagian tubuhnya. Kulit harimau banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti tas, sepatu, ataupun bahan pakaian. Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga ini dapat dijadikan obat sehingga sering dijarah. Amorphophallus titanium. Amorphophallus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Bunganya mengeluarkan bau seperti bangkai sehingga dinamakan bunga bangkai. Bunga ini termasuk langka dan dilindungi pemerintah. Tempat hidupnya secara alami di Sumatera. Kantong semar. Tumbuhan kantong semar jarang ditemukan. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu tempat hidup kantong semar. Manusia sering mengambil kantong semar secara langsung dari hutan untuk diperjualbelikan. Cendana. Tumbuhan cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan sebagai pengharum. Keberadaannya kini langka dan harganya mahal. Aquilaria. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi, sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Tempat hidupnya di hutan pedalaman Kalimantan. Harga jual tumbuhan ini mahal, sehingga banyak diburu orang. Keberadaannya sekarang sangat mengkhawatirkan dan terancam punah. Untuk mengurangi kepunahan hewan langka, maka diperlukan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah
pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya, Suaka Marga Satwa yang melindungi hewan, hutan lindung yang melindungi tumbuhan, dan taman nasional, kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contohnya, kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.